Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasyiatina fi qabdatik wa qulubuna fi yadik. Jalla thana'u wajhika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasy syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang yang dimuliakannya, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebutkan sebagaimana muqaddimah yang kami bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 107. Dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali untuk rahmat alam semesta. Ini diharapkan oleh Allah ada tujuan langsung dari Allah dan ada harapan langsung juga dari Allah. Satu tujuannya adalah bagaimana mengutus seorang rasul untuk memperbaiki dunia. Ini adalah secara luas. Tapi sekup yang awal atau yang dilaluinya adalah di tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah. Maka yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membongkar hal yang jahiliyah menuju hal penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad adalah merupakan rahmat alam semesta, maka Islam yang dibawa adalah sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Maka di sini kadang-kadang umat Islam sendiri banyak yang kurang memahami bagaimana Islam itu ditumbuhkan dan bagaimana Islam itu disebarluaskan. Karena kadang-kadang ada sebuah penelitian bahwa umat Islam itu mudah dipancing kemarahannya. Maka saya ingat juga ketika tahun 2017 kalau tidak salah atau 18 itu kami mendapat undangan di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kajian saat itu adalah dengan judul Islam Ramah dan Islam Marah. Saat itu yang sebagai narasumber adalah Bapak kita Dr. Saad Ibrahim dan
almarhum Profesor Yunahar Ilyas. Yang dimaksud Islam ramah atau Islam marah di sini adalah kebanyakan umat Islam ini terjebak ketika dipancing-pancing hal-hal yang seakan-akan menjatuhkan Islam. Ini kemudian tampil dengan beringas, tampil dengan kemarahannya, seakan-akan mereka yang kemudian menyulut api kemarahan itu adalah musuh. Ini sebenarnya jebakan. Maka di sini inilah saya mengingat Profesor Din mengatakan bahwa orang-orang Ghairul Islam itu tahu bahwa umat Islam itu sangat mudah dipancing kemarahannya. Jadi ini sebenarnya yang terjebak, padahal di dalam Islam disebutkan itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita kemudian mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak mudah marah dengan pancingan-pancingan orang-orang kafir, pancingan-pancingan mereka-mereka yang benci kepada Islam. Nah, disinilah kemudian ada nilai Islam rahmatan lil alamin itu, sebagaimana tema kajian yang saya sebutkan tadi, Islam marah atau Islam ramah dan Islam marah. Nah, yang tepat adalah bagaimana Islam itu ramah, bukan Islam pemarah. Kalau kemudian ada bantahan misalnya, oh zaman Rasulullah ketika ada peperangan macam-macam. Peperangan itu ketika Islam dimulai dan memang diajak perang. Tapi secara pribadi Rasulullah Nabi Muhammad SAW saat-saat tertentu bahkan dimaki-maki, bahkan dihina-hina, dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang gila. Ya. Tapi bagaimana Rasulullah? Rasulullah menunjukkan akhlaknya yang mulia. Sampai kemudian di dalam surat Al-Qalam, ya, kalau tidak salah itu surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki keunggulan, kemuliaan, keistimewaan, budi pekerti yang luhur. Boleh kita contohkan pada suatu ketika ada seorang dari suku Yamamah kemudian datang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka saat dia mengatakan, apa kedatangan kamu ke sini? Maka orang dari suku Yamamah ini mengatakan, aku akan membunuh Muhammad si gila itu. Akhirnya kemudian ditangkap oleh Umar bin Khattab, diikat di salah satu tiang masjid. Maka kemudian salah satu sahabat lapor pada Rasulullah, ada orang yang datang ingin membunuh kamu. Maka kemudian Rasulullah datang. Orang ini dikatakan, mengapa kamu akan membunuh aku? Tetap dia bersikeras akan membunuh aku. Maka kemudian Umar bin Khattab diperintahkan untuk mengambil segelas susu di mejanya, dan setelah diambil oleh Abu Bakar dan diterima oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, disodorkan kepada orang dari suku Yamamah tadi yang ingin membunuh Rasulullah, silakan minum. Maka kemudian diminumlah susu itu. Saat itu kemudian setelah minum susu dikatakan lagi, apa kamu mau mengikuti agama saya, masuk Islam? Tidak. Maka setelah itu juga kemudian dilepaskan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Setelah dilepaskan, orang ini lari keluar masjid. Setelah keluar masjid, maka masuk masjid lagi,
dan kemudian merangkul Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, aku masuk Islam. Ubayyi'u 'alal Islam, bayatlah aku masuk Islam. Kemudian dialog dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saudara, tadi aku katakan ketika dalam ikatan saya minta kamu untuk masuk Islam, tidak mau. Tapi setelah aku lepaskan dan kemudian kamu lari keluar masjid dan kemudian masuk lagi, kamu ingin aku baiat untuk masuk Islam. Maka seorang dari suku Yamamah ini kemudian mengatakan, wahai Muhammad, kalau aku dalam ikatan tadi kemudian siap masuk Islam, itu berarti aku keterpaksaan masuk Islam karena engkau ikat, karena aku dalam ikatan. Tapi setelah engkau lepaskan, maka ini adalah murni dari jiwa saya bahwa aku masuk Islam. Karena inilah ada jiwa yang ditulis di dalam kitab Taurat bahwa Nabi akhir zaman itu memiliki sifat-sifat rahmah. Ini bagian contoh daripada Islam rahmatan lil alamin itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi kadang-kadang umat-umat Islam sekarang kadang-kadang terjebak. Begitu mereka yang benci kepada Islam, karena tahu bahwa umat Islam itu mudah disulut emosinya, maka bangkit emosinya. Tidak bangkit bagaimana cara berdakwah kepada mereka, tapi kemudian bangkit bagaimana cara memerangi mereka. Tapi ada saat-saat tertentu bagaimana kita berperang kalau kemudian mereka memerangi kita. Seperti halnya Rasulullah dan para sahabat ketika itu, banyak peperangan-peperangan yang terjadi karena mereka memulai dan memang mengajak perang. Ada perang Khandaq, ada perang Uhud. Ini. Tapi secara kepribadian utama Nabi Muhammad SAW, kalau kemudian dimusuhi seseorang, yang timbul dari jiwanya yang besar, jiwanya yang tinggi adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang terhadap alam semesta. Jadi kalau kemudian bicara tentang semesta, tidak hanya sesama makhluk manusia, tapi semuanya, binatang, hewan, bahkan onta pun bisa berbicara dengan Nabi Muhammad SAW secara kenalurian seorang binatang. Ada binatang yang kemudian mengamuk, tapi kemudian setelah didatangi Rasulullah, maka seakan-akan binatang itu tunduk pada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Maka pemilik onta ditanya, kenapa onta bisa ngamuk seperti ini? Karena onta itu sudah tua, akan disembelih. Maka kemudian meronta dan kemudian onta ini mengamuk. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah bahwa onta ini sebenarnya mengadu kepada saya, bahwa ketika masih kuatnya onta ini kamu pekerjakan, tapi sudah tua akan kamu sembelih. Maka dia tidak rela kemudian mengadu kepada saya. Maka kemudian rambutlah sampai ajal menjemputnya. Ini adalah bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Bahkan Islam yang dibawa ya seperti pribadian Nabi Muhammad SAW ini. Kul khuluqul Quran. Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita gali makna-makna secara rahmatan lil alamin, di dalam surat Ali Imran ayat 159, surat ketiga dari Al-Quran.
akhlak-akhlak Islam, akhlak-akhlak rahmatan lil alamin tercermin di sana juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di sini Allah kemudian memberikan sebuah informasi, ya, informasi pada Nabi Muhammad. Fabima rahmati minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Muhammad, kamu memiliki hati yang lintalahum, yang lunak, lemah lembut, yang halus terhadap mereka, orang-orang di sekeliling kamu. Walau kunta faddan ghalidan, seandainya kamu kemudian memiliki hati yang keras, hati yang kasar, lam faddu min haulik, maka mereka akan menjauh dari sisi kamu. Mereka akan lari dari sisi kamu. Mereka tidak akan mendekat kepada kamu. Nah, di sini ini ada pelajaran yang luar biasa. Bagaimana kita membawa Islam yang rahmatan lil alamin itu, bagaimana kita membawa Islam yang lintalahum itu. Kadang kita ada seseorang yang tidak sama dengan pemikiran kita, seakan-akan mereka atau dia adalah musuh kita. Mana mungkin kemudian kita bisa berdakwah kepada mereka ketika mereka kita anggap musuh, tapi tidak kita anggap mereka adalah orang-orang yang harus kita dakwahi. Mereka adalah orang-orang yang wajib kita beri dakwah atau kita ajak. Nah, di sini ini pelajaran dari Nabi Muhammad SAW lintalahu. Maka kalau kita berkeras hati, kadang-kadang kita lunak hati, lembut hati, mengajak dengan halus saja, kadang-kadang masih ditolak, masih dijauhi. Mana mungkin kalau kemudian kita berkeras hati, ya sulit kemudian orang-orang yang belum betul-betul menyadari adanya kepentingan bagaimana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masih banyak orang-orang yang di sekitar kita belum sadar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita akui kelemahan kita, bagaimana kita belum bisa mengajak mereka. Atau memang sudah kita ajak, tapi mereka belum bisa menyadari dirinya bahwa hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ini adalah nilai-nilai rahmatan lil alamin yang harus kita terapkan pada masyarakat. Nilai-nilai rahmatan lil alamin yang harus kita tuangkan kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai kemudian ayat berikutnya disebutkan surat Al-Imran tadi, fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun pada mereka. Bayangkan, ini nilai yang luar biasa ajaran Islam. Ya. Jadi fa'fu anhum, mintakan maaf, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun pada mereka. Maka di sini pernah pada suatu ketika Rasulullah ketika berdakwah di Thaif dilempari batu, macam-macam, dilempari kotoran. Bahkan di dalam suatu riwayat ya, dijelaskan juga ya, suatu ketika Rasulullah mengadakan propaganda berdakwah pada sebuah kampung
Maka di sana Rasulullah ditolak, bahkan kemudian dilempari batu. Maka Rasulullah kembali dengan kekecewaannya. Di tengah perjalanan Rasulullah seakan-akan sangat berpikir yang begitu dalam. Maka kemudian di tengah-tengah perjalanan kembali, malaikat Jibril menemuinya. Ya Muhammad, jangan kamu bersedih. Sebentar lagi malaikat gunung akan datang kepadamu. Maka kemudian malaikat Jibril pergi, malaikat gunung datang. Ya Muhammad, jangan kamu bersedih. Umirtu bimasita in sita abaktu alaihimul aksabin. Wahai Muhammad, aku datang ini atas perintah Allah, siap menerima perintah kamu. Orang-orang yang menghina kamu, orang-orang yang merendahkan kamu itu akan aku timpahkan pada mereka batu-batu gunung, supaya mereka mati semuanya. Bagaimana? Aku siap dengan perintahmu. Kalau kamu perintah untuk menghantam mereka dengan batu-batu gunung ini, maka aku timpahkan kepada mereka batu-batu gunung. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, bala, jangan. Arju ayyahruja min athlabihim mayya'budullaha wahdah wala tusriku bihi syai'an. Jangan. Aku masih berharap dari tulang rusuk mereka, yaitu orang-orang yang memberikan kekuatan mendukung dakwah saya, ayyahruja min athlabihim mayya'budullaha wahdah. Nantinya dari anak-anak mereka itu akan lahir anak-anak yang akan beribadah, mengabdikan dirinya kepada Allah yang Maha Satu. Jadi ini adalah rahmah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, dimusuhi, dihina-hina, tapi Rasulullah kemudian masih berharap. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "Hiya, kamu hancurkan," maka semuanya hancur. Tidak akan ada pendukung Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya adalah orang tuanya tidak mengikuti saya, tidak apa-apa, tapi anak-anak mereka, generasi mereka nanti yang akan mendukung perjuangan saya. Ini harapan dari Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimanapun kita harus belajar. Kita memang tidak sempurna di dalam berdakwah, tapi bagaimanapun kita sering mengkaji, dan kemudian kita harus sering membaca. Maka bagaimana kita bisa meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keunggulan akhlak yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi setelah kemudian surat Ali Imran tadi, fa'fu anhum wastaghfir lahum, mintakan ampun. Diceritakan yang lain, dilempari batu, Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah masih mendoakan orang-orang yang menghantam dirinya. Ya Allah, beri petunjuk mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini kalau tidak memiliki kepribadian yang tinggi. Kalau kita dimusuhi seperti itu, jangankan dihantam batu, dilempar kotoran, kadang-kadang dimaki-maki saja, kemudian kita, wah, luar biasa, kita membalas yang membabi buta. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam kepribadian kita, sehingga kita membawa Islam benar-benar Islam yang rahmatan lil alamin. Untuk itu mudah-mudahan yang kita kaji ini, ayat-ayat yang kami sampaikan tadi, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.